Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan
depanku yang penuh harapan. Segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada hari ini membawa berkat dan sukacita bagi keluarga kita sekalian. Pelayan firman dalam ibadah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung, Pendeta Jemaat GPIB Bahtera Iman. Sejenak kita bersaat teduh. Salam sehat, selamat memasuki Minggu Pemuliaan Tuhan Yesus. Saudara jemaat, mungkin saja ada sebagian orang yang hanya marah dengan adanya bencana dan enggan menemukan pelajaran hidup di balik peristiwa itu. Ada yang menyalahkan pemerintah atau menyalahkan Tuhan mengapa harus terjadi. Sebagai pengikut Kristus, kita semua berusaha memahami apakah makna bencana saat ini. Kita sedang menghadapi bencana nasional, bahkan dunia, yakni pandemi COVID-19. Kita akan menemukan beberapa makna mendalam. Mari kita beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan yang tetap memelihara dan memberikan sukacita di balik adanya bencana atau petaka kehidupan dengan menggunakan tata ibadah Minggu bersahaja. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Nama Yesus berkumandang di segala dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Nama Yesus bercahaya di segala negeri. Dalam terang penghiburannya, pengharapan berseri. Nama itu mengenyangkan kegelapan dunia. Masa dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji namamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus, kami tidak takut menjalani kehidupan apapun yang terjadi. Kami begitu berharga sehingga Engkau menyelamatkan. Itulah kedalaman iman kami. Dengan bencana atau peristiwa duka yang kami alami, membuat kami merenungkan diri di hadapan-Mu, merendahkan hati dan mau belajar memaknai berbagai peristiwa hidup. Kami sadar akan kelemahan dan bergumul mengatasinya bersama-Mu. Namun kami sering egois dan justru menyalahkan pihak lain, bahkan meragukan kuasa-Mu. Kesombongan iman juga sering kami tunjukkan, mencobai Tuhan dengan cara memaksa Tuhan untuk mengakhiri bencana itu,
tanpa memohon makna peristiwa itu dalam dan rencana Tuhan bagi kami. Karena itu ampunilah dosa dan kesalahan kami. Baharuilah cara berpikir dan beriman kami, sehingga mau terus belajar dan rendah hati. Dengan tuntunanmu sampai sekarang ini kami merasakan berkat dan menemukan pemaknaan berbagai peristiwa hidup dan bencana. Kami hendak beribadah dan memuji-Mu, Allah yang berkuasa atas segalanya. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Berdoakan semua jadi satu kelam. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita murid-Nya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kini, hati kami siap untuk menyambut sapaan sabda Tuhan, dan dalam kekurangan serta kelemahan kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus melingkupi kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan juga melakukan kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami renungkan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Itulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap.
Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon arakku menjadi buntung. Dan dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara, berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah tanpa berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita menggambarkan hari Tuhan itu sebagai hari yang menyenangkan. Lagu anak-anak IMPA ada ya, hari ini harinya Tuhan gitu ya. Mari kita bersukaria. Kalau kita menyebutkan hari Tuhan, itu dikaitkan dengan hari kemenangan karya Tuhan melalui kehadiran Yesus Kristus yang bangkit dan menyelamatkan. Namun kali ini kita melihat dari sisi yang lain, ketika Nabi Yoel menggambarkan hari Tuhan sebagai sebuah bencana. Itu yang kita baca. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu saja ada alasan dari Yoel ketika ia mau menyatakan firman Tuhan dan menggambarkan tentang bencana sebagai hari Tuhan juga. Ada makna yang pasti dapat kita renungkan di sini. Namun sebelumnya saya mau mengatakan bahwa ketika sebuah bencana itu terjadi dalam kehidupan seseorang atau dalam kehidupan hidup bersama dalam sebuah komunitas, seringkali ada perbedaan memaknai tentang bencana ya dari setiap orang satu dengan yang lainnya. Saya coba memberi contoh
Saya kira sebagian besar Bapak Ibu pernah melihat atau membaca atau mendengarkan peristiwa bencana yang sangat menggoncangkan dunia. Itu terjadi di tahun 2004 ya. Ketika bencana tsunami meluluh lantakkan tanah Aceh, bahkan dia juga berdampak ke beberapa negara ya. Tetapi yang paling parah itu di tanah Aceh. Dan itu terjadi pada tanggal 26 Desember. Artinya sehari setelah peristiwa akbar yang selalu kita peringati sebagai orang Kristen ya, Natal. Lalu kemudian banyak komentar juga nih yang muncul, terutama orang-orang Kristen. Nah itu loh, mereka memaknai bencana itu dikaitkan dengan isu SARA. Oleh karena Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, dan mereka boleh dikatakan sebagai seorang orang yang sangat taat ya dalam melakukan syariat. Lalu ada dikait-kaitkan ke sana. Nah itu dia. Itu karena dianggap mereka tidak suka dengan orang Kristen. Masih ada juga dikaitkan dengan hal yang lain. Tapi itu yang paling banyak beredar. Opini-opini atau pemaknaan seperti itu. Hanya berselang 3 atau 4 bulan kemudian ya. Desember, Januari, Maret, 3 bulan ya. 3 bulan kemudian, tepatnya 28 Maret tahun 2005, apa yang terjadi? Tsunami menghancurkan tanah Nias. Dan itu terjadi paskah tanggal 27 Maret. Berarti sehari sesudah Paskah. Saya tidak bisa membayangkan mau bilang apa yang sudah menghembuskan atau memaknai peristiwa tsunami Aceh 2004 dikaitkan dengan isu SARA. Ternyata pemaknaan yang keliru. Mau seorang sudah menderita, ibarat sudah sudah jatuh ketimpa tangga pula. Kasian kan? Tapi seringkali ada yang masih memiliki atau memaknai bencana jatuh-jatuhnya menghakimi orang tertentu, menghakimi komunitas tertentu, menghakimi golongan tertentu. Saat bencana itu terjadi di sebuah komunitas yang mungkin mayoritasnya agama tertentu atau golongan tertentu, kan begitu. Nah, kita akan dibawa untuk merenungkan lebih jauh bagaimana Yoel mau menolong kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan memaknai peristiwa kehidupan, termasuk ketika kita menghadapi bencana di dalam kehidupan ini. Tentu saja tidak secara detail, tapi kita dibawa untuk menemukan atau memaknai hal-hal yang sangat mendasar di balik setiap peristiwa hidup, termasuk bencana saat kita mengalaminya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita membaca tadi bagaimana Yoel seperti menyampaikan sebuah berita ibarat petir di siang bolong, bahwa akan terjadi di tanah Yehuda peristiwa bencana besar yang Tuhan izinkan untuk mereka alami. Peristiwa itu adalah peristiwa hama belalang.
Sederhana kelihatannya hama belalang ya. Masa kecil saya suka tuh nangkap-nangkap belalang gitu ya. Beda kali kalau anak milenial mainannya tidak lagi seperti itu ya. Taunya belalang dari gadget, dari ini kali ya. Tetapi bagi masyarakat agraris, hama belalang atau masyarakat dengan penghasilan atau pencarian nafkah utama mereka lewat pertanian, maka itu adalah bencana besar. Hama belalang itu tidak datang 1-2, tapi dia akan datang secara bergerombolan dan luar biasa. Ada banyak jenis di sini. Yang disampaikan oleh Yoel di sini ada 4 jenis saja ya, tapi saya coba lihat, wow ternyata belalang itu bisa sampai 80 atau 90 jenis. Ini baru 4 jenis bisa meluluh lantakan menghabiskan hasil pertanian masyarakat yang ada di tanah Yehuda pada waktu itu. Itu enggak main-main saya kira ya. Besar sekali dampaknya. Mereka mau mendapatkan makan seperti apa, penghasilan seperti apa jika hama belalang merusak sedemikian rupa. Dan sangat cepat sekali ya hama belalang itu menyerbu area pertanian ya. Begitu cepat belalang betina ini bisa mengeluarkan telur ya. Begitu yang saya coba cari-cari info seperti apa sih hebatnya belalang. 100 telur sekali mengeluarkan telur dari belalang betina. Lalu dia taruh di lubang-lubang lapisan tanah. Dan ada peneliti yang mengatakan dalam 1 meter persegi luas tanah itu sedikitnya berisi 65.000 sampai 75.000 telur belalang. Dan langsung menyerbu. Belum lama ini saya mencari-cari mungkin hama belalang itu ada di mana ya di waktu-waktu yang terdekat ini. Oh rupa-rupanya ada berita di Afrika Januari yang lalu. Hama belalang juga melanda ya Afrika dan ratusan juta belalang menghancurkan luasnya area pertanian yang ada. Demikian juga Februari 2020 hama belalang menghantam Pakistan rupanya. Dan pemerintah Pakistan mendeklarasikan darurat nasional merusak area pertanian mereka yang sangat luas. Rupa-rupanya bencana adalah bagian yang tidak pernah bisa lepas dalam kehidupan ini. Dikatakan oleh Yoel betapa penghancuran yang dilakukan oleh hama belalang ini mestinya dimaknai umat sebagai cara Tuhan untuk meraih mereka, merenungkan kehidupan, menemukan makna kehidupan, bahwa kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang harusnya diletakkan atau mereka meletakkan hidup mereka di tangan Tuhan yang penuh kasih dan penyelamat itu. Di luar itu adalah area di mana mereka akan mengalami kehancuran. Jadi Yoel mau mengatakan izin Tuhan atas hama belalang itu yang diizinkan terjadi di tanah Yehuda, mestinya umat itu berbenah diri, gitu ya. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang saja. Itu lagunya Ebit Gusti Ade ya. Gusti Ade ya, Ebit G Ade ya. Ya kan? Mengapa bencana terjadi? Lalu dia bilang mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita. Tapi saya yakin Tuhan gak pernah bosan loh. Kalau dia bosan dia tidak menyatakan karya keselamatan dalam hidup kita. Lalu dia bilang Allah mulai enggan. Manusia yang enggan bersahabat juga dengan alam gitu. Tapi itulah maksud saya pemaknaan tentang bencana pada setiap orang bisa berbeda. Yoel mau ajak kita tidak bertanya pada rumput yang bergoyang, tapi Yoel mau mengajak kita bertanya dan merenungkan kehidupan kita di dalam Tuhan. Mengajak umat Israel pada waktu itu merenungkan kehidupan, menemukan makna di balik bencana di dalam Tuhan.
Jadi pada dasarnya Yoel bukan mau menakut-nakuti saja. Yoel bukan mau menyatakan kekejaman Tuhan atas mereka atau kebosanan Tuhan atas mereka, bukan. Tetapi justru Yoel mau mengajak mereka merenungkan kehidupan dan temukan kembali bagaimana Tuhan yang mau menyelamatkan itu luar biasa dalam kehidupan mereka. Terlalu jauh mereka melepaskan diri dari lingkaran keselamatan Tuhan. Dan itu berdampak pada kehidupan yang juga dihancurkan di sekitar mereka. Karena itu Yoel mengajak mereka, ayo kembali, renungkan itu dengan bahasa yang sangat puitis dalam bacaan ini ya. Tanah belalang menghancurkan luar biasa, itu kita bisa lihat ya, ayat 10, ladang musnah, tanah berkabung, gandum musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, petani menjadi malu, tukang kebun anggur meratap, karena anggur, gandum dan jelai semua musnah. Sudah musnah panen ladang, pohon anggur kering, merana, pohon delima, korma. Dia hanya mau mengatakan hancur habis semua. Itu yang disebabkan oleh bencana belalang. Lalu perenungan tadi, apa sih seharusnya mereka temukan, makna apa di balik izin Tuhan terhadap bencana itu? Yang saya katakan tadi, mereka sudah terlalu jauh. Mereka yang meninggalkan lingkaran keselamatan Tuhan. Mereka mau keluar jalur itu, dan dampaknya luar biasa. Lalu apakah tidak ada jalan keluarnya? Nah ini dia, Yoel mau ajak mereka temukan dan keluar dari situ. Lalu merenungkan luar biasa makna cinta Tuhan sebetulnya. Kita lihat di ayatnya yang kelima. Ini yang sedang terjadi dan ajakan Yoel untuk merenungkan dan menemukan jalan untuk kembali mengalami karya kasih dan keselamatan Tuhan. Ayat 5. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur. Ini bukan berarti larangan untuk minum anggur. Kalau mabuknya dilarang, minum anggurnya boleh-boleh aja gitu kan ya. Katanya nggak apa-apa minum cap tikus kalau nggak sampai mabuk. Saya bilang memang beda. Kalau orang bukan Manado minum cap tikus 1 sloki bisa semabuk. Tapi kalau orang Manado bisa 1 gelas nggak apa-apa gitu kan. Tergantung kemampuannya minum gitu. Oke, ini hanya selingan saja. Tapi saya mau mengatakan bahwa apa maksudnya? Bangunlah hai pemabuk, menangislah, merataplah. Yoel menggambarkan mereka itu seperti seorang yang sedang mabuk. Mereka seorang yang kehilangan kepekaan. Orang mabuk itu kan sangat apa-apa gitu kan. Air kata-kata biasanya. Dulu saya ingat teman-teman saya minum air kata-kata supaya berani katanya. Kalau nggak minum itu kelihatannya dia diem. Begitu minum kok berani sekali ngomong. Tapi nggak peka lagi, ngomong apa aja dia bisa ngomong. Makanya dibilang air kata-kata gitu. Nah Bapak Ibu, jadi mereka kehilangan kepekaan melihat lingkungan kehidupan mereka sendiri, bahkan diri mereka sendiri. Mereka kehilangan kepekaan dalam kehidupan, baik kehidupan religius mereka atau keagamaan mereka dan juga kehidupan sosial mereka. Tudingan yang paling tajam sebetulnya ditujukan kepada mereka yang ada atau digolongkan sebagai elit masyarakat dan elit agama. Di ayat kelima ini kita bisa lihat juga ya. Kelompok-kelompok bangsawan yang penguasa-penguasa kehilangan kepekaan mereka terhadap kehidupan sosial mereka. Dan ini sangat dikaitkan juga dengan kehidupan keagamaan mereka. Karena mereka semakin menjauh dari Allah, dari Tuhan, mereka semakin fokus kepada
ilah-ilah yang ada, ilah bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mereka meninggalkan Tuhan di dalam peribadatan mereka dan menjadi tumpul juga sendi kehidupan yang lain, termasuk kehidupan sosial mereka. Kita bisa membandingkan dengan membaca dalam kitab nabi-nabi yang lain ya. Kitab nabi-nabi yang lain misalnya Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, bagaimana gambaran umat yang telah menjadi tumpul kepekaan sosial dan religius mereka. Disebut mabuk. Dan mereka nggak tahu bahwa sebenarnya mereka bisa tergiring ke dalam kehancuran, kan begitu. Orang mabuk kan dia tidak sadar, dia bisa pikir dia lagi mandi, dia jatuh di got gitu. Jalan terhuyung-huyung gitu ya. Jadi itu, Yoel mau mengatakan bagi mereka yang jatuh dalam kondisi seperti itu, ayo sekarang maknailah bencana ini dengan meratap. Merataplah sungguh-sungguh dalam pengertian bagaimana sih kalau kita meratap? Ada sesuatu yang sangat melukakan diri kita, hati kita. Kadang-kadang meratap itu rasanya kita itu nggak tahu apa ya, nggak tahu rasa sakitnya itu seperti apa lagi, sakit banget. Sebuah ratapan. Jadi Yoel mau membawa harus sampai ke situ, meratap seperti itu. Lalu ayatnya yang ke ayatnya yang ke maaf ya 9. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Kalau tadi lebih menyentuh kepada kelompok yang kehilangan kepekaan sosial, para penguasa, para elit masyarakat, maka kini juga dalam kehidupan di area kehidupan beragama mereka disentuh. Padahal bagi umat Israel, identitas mereka adalah mereka sebagai bangsa dan juga sebagai umat Allah. Sehingga ketika kedua hal ini hancur, habis sudah rasanya meratap yang luar biasa. Tetapi bukan hanya sebuah ratapan tanpa evaluasi diri. Itu yang Yoel mau mereka sampai ke sana. Bahkan Yoel bilang merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Ya, artinya ini bahasa puisi ya. Bagaimana ratapan mereka itu seperti seorang yang gadis yang telah bertunangan lalu tidak jadi menikah dengan sang Arjuna. Sakitnya, di sini. Gitu kan? Malah kalau lagu Kusplus ada, saya ingat itu zaman saya mungkin ya, Bapak Ibu yang lain juga ya. Gara-gara seperti seperti seorang anak dara berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya, lagunya itu karena patah hati akhirnya gadis manis bunuh diri gitu ya. Cinta itu lagunya Kusplus ya? Bukan ya? Maaf. Iya, lagu dangdut kali ya. Akhirnya gadis manis bunuh diri, cinta pertama dibawa mati. Maksudnya ratapan kesedihan yang luar biasa terjadi. Tapi Yoel tidak mau mereka tertinggal hanya dalam ratapan, tapi merenungkan sungguh-sungguh apa sih yang Tuhan mau katakan kepada mereka. Bahwa mereka sudah terlalu jauh. Bahwa mereka meninggalkan Tuhan dengan kasih dan kesetiaan serta keselamatan yang disediakan. Bahkan saat mereka dikuduskan sebagai sebuah bangsa untuk maksud yang luar biasa. Jadi itu, pembenahan diri mereka diharapkan terjadi dengan peristiwa bencana yang mereka alami.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, paling tidak mereka dibawa untuk membenahi bagaimana cara kehidupan beragama mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, dan yang kedua, bagaimana mereka sampai kepada merenungkan pembenahan terhadap kehidupan mereka dalam hidup bersama dengan yang lain, agar mereka membenahi dan memiliki kembali kepekaan sosial yang tinggi. Dan itu luar biasa mulia bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya kira kita semua masih terus dalam pergumulan tentang bencana. Kita sedang bergumul dengan bencana yang belum selesai, COVID-19. Ada apa di balik peristiwa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita? Seolah-olah seperti ajakan Yoel, kita dibawa untuk merenungkan. Sebelum sampai kepada pemaknaan, kita dibawa untuk melihat kenyataan betapa saat ini, seperti seruan Yoel, sebuah ratapan sedang terjadi di mana-mana. Sebuah ratapan sedang melanda kehidupan kita di negeri ini. Bahkan di sebagian belahan dunia. Kita tidak menghadapi bencana belalang, tapi kita menghadapi sebuah bencana yang juga sangat-sangat membuat kita meratap. Nah, Yoel mau mengajak kita, ayo kita temukan makna di balik bencana yang sedang kita hadapi. Saya kira Bapak Ibu sudah sekitar hampir 3 bulan ya, stay at home ya. Saya yakin ada banyak pemaknaan tentang Tuhan, kita, dan sesama yang bisa kita gumuli dalam kehidupan pribadi dan juga bersama dengan keluarga. Ayo kita temukan, tapi yang pertama harus kita punya satu keyakinan yang kuat. Di balik berbagai peristiwa kehidupan ini, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang memiliki kekuatan dahsyat, tidak ada taranya. Saya mau mengajak dulu kita untuk meyakini bahwa walaupun bencana ini membuat kita meratap luar biasa, walaupun bencana ini membuat kita bergumul luar biasa, tapi kita harus punya keyakinan Yesus Tuhan kita lebih kuat dari segala bencana yang ada. Mengapa Ia mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Apa yang hendak Ia katakan? Makna apa yang Dia ingin kita temukan? Mungkin Bapak Ibu tahu cerita tentang Yesus saat berada di sebuah perahu bersama dengan murid-muridnya. Dia tertidur. Lalu murid-muridnya sangat ketakutan dengan bencana badai pada waktu itu. Mereka sempat goyah, padahal mereka tahu Yesus ada di situ. Itu pemaknaan pertama mereka, bahwa kenapa Yesus tidak peduli, kan begitu? Kok Yesus nggak peduli kita? Padahal ini ada bencana, penghakiman tentang Tuhan. Ternyata Yesus bawa mereka untuk menemukan makna bahwa Yesus mau menyentuh hati mereka untuk semakin yakin tentang kuasa Kristus yang menaklukkan badai, dan sekaligus semakin yakin tentang Yesus yang peduli dan menyelamatkan. Sehingga dalam kisah itu dikatakan angin dan badai itu takluk pada Yesus, kan begitu. Itu dulu keyakinan yang kuat. Lalu mari kita telusuri
Pasti Bapak Ibu akan menemukan satu persatu makna di balik peristiwa bencana apapun, bahkan saat ini yang kita sedang alami. Kita akan dibawa untuk menemukan mungkin kita harus memperbaiki juga hubungan kita yang kurang dekat dengan Tuhan selama ini. Kita terlalu sibuk dengan berbagai hal, sementara kita temukan sebuah makna saat kita akan lebih banyak di rumah. Mestinya kita temu, rasanya lockdown ini Tuhan mau menyentuh hati kita. Tidak beribadah di gereja, tetapi Tuhan hadir dan menyentuh kita di rumah. Apakah iblis menjadi pemenang karena gereja itu tidak di dalamnya tidak diperbolehkan dulu beribadah? Tidak. Tapi Tuhan sedang datang dan menyentuh kita secara pribadi dan lebih pribadi di rumah masing-masing. Bukankah pemaknaan yang dalam kita bisa temukan? Kita semakin dekat dan semakin banyak waktu untuk menjalin relasi yang akrab dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita semakin dapat menjalin relasi yang lebih dekat dengan keluarga. Ujian juga itu. Yang mungkin jarang ketemu, lebih banyak ketemu, semakin terasa. Waduh, ternyata banyak perbedaan juga ya. Kita seringkali nggak terasa ya. Saya sendiri seringkali nggak terasa. Tiap hari kita dengan kesibukan, anak-anak bertumbuh dan semakin besar, semakin dewasa. Tapi karena kesibukan masing-masing ya biasa aja. Pulang ngobrol sebentar, tidur, bangun, pergi lagi, sibuk lagi. Tapi sekarang lebih banyak kerja bersama di rumah. Wah, gesekannya banyak juga. Baru sadar, oh anak saya sudah besar juga ya. Dia juga menjadi pribadi yang tidak bisa lagi terlalu diintervensi. Toh dia itu hanya titipan Tuhan untuk kita bawa mencapai masa depannya. Kan seperti itu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua kok jadi sadar egois banget rupanya. Contoh. Begitu juga dalam relasi suami istri. Banyak hal. Makna kita temukan di balik bencana yang kita hadapi saat ini. Demikian juga dalam kehidupan yang lebih luas. Kita semakin diasah kepekaan sosial kita. Karena dampak bencana ini berdampak bencana yang lain. Ketika krisis dalam kehidupan atau lini perekonomian terjadi. Luar biasa. Kepedulian makin tinggi saya lihat. Rupanya kita menemukan makna juga di balik bencana. Kita semakin diasah untuk memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi. Gereja juga seperti itu yang kita lakukan, bukan? Biasanya kita sulit kan? Wah, mesti tunggu program dulu 1, 2, 3. Ini siapa-siapa yang mau, cepat sekali itu dia. Bukankah begitu? Jadi Tuhan mau menyentuh hati kita untuk menemukan makna itu juga. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Bahkan Tuhan mau menyentuh diri kita untuk semakin bergumul dan menemukan, oh Tuhan ternyata ada begitu banyak potensi yang belum digali. Ada begitu banyak potensi yang belum secara optimal kita lakukan. Saya mau mengatakan sebagai contoh kita yang stay at home, peribadatan dilakukan secara online. Maka ada bapak-bapak atau ibu-ibu atau para pemuda yang semakin terampil dalam menggunakan alat-alat canggih. Seperti yang kita gunakan sekarang misalnya. Ada banyak yang semakin terampil. Ya, mengedit itu nggak gampang loh. Butuh ketelitian, keseriusan. Bahkan semakin banyak yang kreatif. Ketika lapangan kerja tertutup, maka menghasilkan banyak pekerjaan dari rumah. Hasil-hasil home industry bisa jadi. Saya tidak pernah berpikir kita pada akhirnya bisa buat disinfektan misalnya. Selama ini kita taunya beli aja hand sanitizer, begitu dia melonjak tinggi, kita cari cara dong. Tuhan, kita temukan makna. Tuhan buat kita semakin terbuka wawasan kita, menemukan banyak potensi dan kreativitas yang bisa kita lakukan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Maka marilah kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Yoel pada saat ini. Di balik sebuah peristiwa kehidupan, apapun itu, termasuk bencana yang kita hadapi, temukan makna. Tapi yang paling mendasar, makna itu kita ada dalam makna itu ada dalam bingkai, sebuah bingkai
untuk merenungkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, dan yang paling mendasar bagi orang percaya, yakini dulu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang paling berkuasa atas segala peristiwa, atas segala bencana. Dan Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang merancangkan kehidupan masa depan. Dia katakan dalam Yeremia juga ya, Yeremia 29, rancangkan masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Temukan pemaknaan-pemaknaan itu dan kita akan terasah untuk menjadi seorang yang semakin memiliki kualitas kehidupan, baik kehidupan beriman maupun juga dalam kehidupan kita dalam lini yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan. Dengarkanlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan bercoba berlelah. Bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu sekarang, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menginginlah Yesus kawan yang bakal. Dia menghibur kita atas doa padanya. Jemaat, marilah kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena firman yang boleh kami dengar, kami boleh renungkan. Biarlah firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami dalam kami menjalani dan membangun kehidupan kami. Firman-Mu yang mengajak kami untuk terus terarah dan yakin akan kuasa dan kasih Tuhan,
menemukan makna yang tepat, yang benar, meskipun kami mengalami peristiwa bencana di tengah kehidupan ini. Kami percaya Engkau Tuhan Yesus Kristus sudah menyatakan karya keselamatan-Mu dalam kehidupan ini. Dan apa yang Kau bawa dalam hidup umat-Mu adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, pasti dalam kasih Tuhan. Kami berdoa untuk perjalanan, pelayanan, kesaksian, persekutuan kami bersama di GPIB Jemaat Bahtera Iman. Tuhan berkatilah berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan dalam topangan seluruh jemaat. Berkatilah dan berilah hikmat-Mu selalu bagi para presbiter, unit-unit misioner yang di dalamnya Pelkat, komisi. Tuhan, biarlah dalam kesehatian kami bersama boleh menata layani kehidupan berjemaat, juga dengan topangan para karyawan, mengelola berbagai bentuk pelayanan yang ada. Bapa di sorga, terutama di masa sekarang ini, saat kami memiliki banyak keterbatasan untuk mengelola berbagai kegiatan-kegiatan pelayanan kami karena situasi dan kondisi di mana kami lebih banyak harus melakukannya dari rumah dan di rumah. Tapi kami percaya dengan tuntunan hikmat Tuhan, kami boleh menemukan cara-cara yang dapat menjawab kebutuhan bagi pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di Bahtera Iman. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat kami yang sedang berada dalam kelemahan, yang sakit, dalam pergumulan yang berat. Tuhan hadir sebagai tabib yang boleh memulihkan jiwa dan raga mereka, memberikan kesehatan kembali kepada mereka. Dan Tuhan, juga kami berdoa untuk mereka yang dalam duka, kuatkan dan hiburkan. Mereka yang sedang bergumul untuk melakukan usaha, mereka yang bergumul dalam pekerjaan, kami menyadari Tuhan dampak dari pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, yang begitu sulit untuk mengelola usaha. Tuhan tolong, Tuhan berikan kembali berkat-berkat-Mu. Tuhan akan memberikan pencerahan untuk menemukan cara-cara memenuhi kembali kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan.
Doa kami untuk semua yang boleh terlibat di dalam peribadatan pada hari ini. Tuhan berkati kami semua. Berkati juga keluarga-keluarga kami yang terus menopang pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Tak lupa kami berdoa untuk kehidupan kami di negeri ini. Aparat pemerintah dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Hikmat Tuhan terus pada mereka. Demikian para medis yang terus berjuang memberikan perawatan pengobatan. Tuhan lindungi mereka dan keluarga mereka. Kami juga bersama bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami dalam memberikan persembahan syukur sebagai wujud ungkapan syukur kami atas karya kasih dan keselamatan Kristus, dan dengan persembahan syukur yang boleh kami persembahkan. Semua itu tentu untuk menunjang pelayanan, persekutuan, kesaksian kami melalui dan di dalam kehidupan bersama kami di GPIB Jemaat Bahtera Iman. Inilah rangkaian doa kami ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan Warta Jemaat Bahtera Iman Minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman mengucapkan selamat hari Minggu Pemuliaan Yesus Kristus 24 Mei 2020. Kiranya ibadah ini semakin mempererat persekutuan kita, walaupun kita masing-masing beribadah di rumah. Yang kedua, ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel GPIB Bahtera Iman. Yang ketiga, ibadah hari Minggu Pelkat PA. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu melalui YouTube channel Pelkat PA GPIB Bahtera Iman
pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah Pelkat PA setiap hari Minggu. Ibadah hari Minggu Pelkat PT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu melalui aplikasi Line. Diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah online dengan ID Yellow Squad Batman. 5. Kolekte dan persembahan lain-lain. A. Untuk kolekte persembahan lain-lain dapat ditransfer ke rekening Bank Rakyat Indonesia nomor 0991-8557-50-7 atas nama GPIB Batra Iman atau bisa melalui majelis sektor masing-masing. B. Iuran Golgota. Untuk pembayaran pelunasan iuran Golgota dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 12806236373 atas nama GPIB Batra Iman. Mohon perhatian dari jemaat sekalian. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudara jemaat, kita selalu meyakini bahwa setiap peristiwa, seberat apapun, selalu memiliki makna yang mendalam. Jika hal itu kita pahami dalam kasih Kristus, marilah kita tetap percaya akan kasih Allah yang besar di tengah-tengah kesulitan hidup ataupun bencana yang sedang melanda. Yakinlah Allah ada di pihak kita yang percaya kepadanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.